Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 dari kelas B. Video ini merupakan video pertama dari mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, di mana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari teori bahasa dan otomata sekaligus dengan penjabaran-penjabaran dari materi tersebut. Oke, langsung saja. Bahasa dalam kamus adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan juga aturan yang dilakukan untuk melakukan manipulasi. Bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang mempunyai makna. Lalu otomata. Otomata merupakan suatu sistem yang terdiri dari sejumlah state, di mana ada menyatakan informasi input dan juga menyatakan output seperti ini. Ini merupakan kisah itu merupakan state yang mempunyai makna input. Lalu A ini merupakan bahasa yang diinputkan untuk melanjutkan ke kisah satu hingga tahap akhir yaitu output seperti ini. Ini adalah output karena sudah berada di ujung. Oke. Hubungannya antara bahasa dan otomata adalah bahasa juga sebagai input oleh suatu mesin otomata. Lalu mesin otomata akan buat keputusan apakah input diterima atau tidak. Apabila ujung dari inputan itu berada di state yang berganda ini, maka input tersebut diterima. Apabila otomata tersebut tidak berganda dan inputnya berakhir di sini, maka akan ditolak seperti ini. Maka input tersebut akan ditolak. Oke. Lalu ada hierarki Chomsky. Hierarki Chomsky di secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Berikut adalah hierarki Chomsky. Yang pertama, ini adalah hierarki Chomsky. Yang pertama adalah regular grammar. Oke, bahasa regular. Bahasa regular meliputi FSA, yaitu finite state automata dan juga DFA dan juga NFA. Lalu bahasa bebas konteks atau konteks free meliputi PDA yang merupakan mesin otomata dari konteks free tersebut. Lalu ada konteks sensitif, mesin otomatanya linear bounded automata dan juga unrestricted atau natural language. Mesin otomatanya itu adalah mesin Turing. Selanjutnya itu ada pengertian dari tata bahasa reguler. Aturannya, simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel. Lalu simbol paling kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan bila ada terletak di posisi paling kanan. Seperti ini. Yang sebelah kiri haruslah berupa simbol. Simbol variabel itu bisa didefinisikan juga sebagai huruf kapital. Seperti ini. Ini ditolak karena yang sebelah kiri haruslah sebuah variabel. Lalu ada tata bahasa bebas konteks atau konteks free. Untuk konteks free, simbol pada sebelah kiri harus berupa sebuah simbol variabel. Jadi, sama seperti yang ini, namun memiliki satu aturan saja, yaitu sebelah kiri haruslah sebuah simbol variabel, yaitu huruf kapital. Ini ditolak karena di sebelah kiri haruslah sebuah simbol variabel. Oke, selanjutnya yaitu ada tata bahasa konteks sensitif. Simbol pada sebelah kiri harus memiliki minimal ada sebuah simbol variabel. Seperti ini. A menuju BC diterima. ABC, DE ditolak karena jumlah yang sebelah kiri haruslah lebih kecil daripada jumlah yang sebelah kanan.
Lalu ada tata bahasa unrestricted. Tata bahasa unrestricted memiliki aturan sebelah kiri minimal harus ada sebuah simbol variabel. Seperti ini. Minimal memiliki satu huruf kapital sebagai simbol variabel. Oke, kita lanjut ke baik, ini adalah yang tadi saya jelaskan mengenai hierarki dari otomata. Baik, terakhir saya akan memberikan dua contoh soal dan juga jawaban yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara FSA dan juga PDA. FSA merupakan FSA berasal dari bahasa reguler yang berarti FSA hanya dapat mengenali bahasa reguler yang diekspresikan oleh bahasa reguler. FSA memiliki state yang terbatas dan transisi antara state berdasarkan input simbol. Jadi simbol-simbol di FSA itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya berupa satu variabel atau simbol. Lalu PDA atau push down automation merupakan eh, lingkup yang lebih besar dibandingkan dengan FSA, yaitu berasal dari bahasa bebas konteks yang artinya PDA dapat mengenali bahasa yang bebas konteks dan juga bahasa yang reguler seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada soal kedua. Sebutkan dan jelaskan dua aplikasi nyata di mana otomata dapat digunakan. Yang pertama yaitu pada pengolahan teks dan pengenalan pola. FSA digunakan dalam pencarian pola dalam teks seperti pencarian substring dalam teks atau pengenalan pola karakter tertentu dalam pemrosesan teks. Misalnya editor teks menggunakan FSA. Lalu ada kompilasi dan analisis sintaks. Untuk kompilasi dan analisis sintaks yang lebih membutuhkan bahasa yang lebih kompleks dan juga lebih luas, PDA digunakan untuk dalam kompilator untuk menganalisis struktur sintaks dari kode sumber. Misalkan PDA digunakan untuk memeriksa apakah tanda kurung dalam sebuah program disejajarkan dengan benar atau untuk parsing dalam analisis sintaks. Baik, sekian video penjelasan mengenai teori bahasa dan otomata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.